Halo Sobat Sains, kembali lagi di vlog saya. Perkenalkan, saya Askia Noviatunisa dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Nah, pada vlog kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 7, yaitu materi ekologi dan keanekaragaman hayati. Materi ini nantinya akan kita rekonstruksikan bersama dengan sains ilmiah yang ada di Bukit Manengteng atau Ajimut. Bukit Manengteng atau Ajimut ini tidak hanya memiliki cerita legendaris yang menarik loh, tetapi bukit ini juga bisa kita kaitkan dengan kearifan lokal yang ada di sains ilmiah. Nah, nanti kita akan merekonstruksikan Bukit Manengteng ke dalam sains ilmiah. Jadi, mari kita eksplorasi bersama tempat ini dan jangan lupa tonton sampai akhir ya. Ayo. Bukit Manengteng atau biasa dikenal dengan Bukit Ajimut adalah sebuah bukit yang terletak di Desa Walet, Kabupaten Cirebon yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bukit Manengteng merupakan salah satu lokasi yang memiliki nilai sejarah, geologis, dan juga budaya yang tinggi. Bukit Manengteng menjadi simbol perjuangan masyarakat Sunda yang ditandai dengan adanya patung perjuangan di atas puncak. Bentuk bukit yang menyerupai perahu terbalik dipercaya sebagai perahu Sang Kuryang yang gagal dibuat untuk menikahi Dayang Sumbi. Selain itu, banyaknya fosil laut yang berserakan di sekitar bukit membuktikan geologis yang menunjukkan bahwa Bukit Manengteng pernah menjadi dasar lautan. Keunikan ini tidak hanya mengundang rasa kagum, tetapi juga memperkaya pengetahuan tentang perubahan alam yang terjadi selama ribuan tahun. Bagi masyarakat sekitar, bukit ini bukan hanya tempat wisata, tetapi juga area yang dihormati karena memiliki nilai historisnya. Mereka percaya bahwa menjaga kelestarian bukit ini adalah bentuk penghormatan kepada leluhur dan juga alam. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber dari TKJ. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ibu di bawah. Ya, silakan Bapak perkenalkan dulu terlebih dahulu dari Bapak siapa? Nama saya Dr. Maat, biasa dipanggil Kak Mamat. Saya asli dari Desa Watasem. Ajimut ini Manengteng ini ya tempat lain saya dulu waktu kecil. Kalau saya dulu apa ya kan. Mungkin langsung aja ya, Pak. Sejarah Bukit Manengteng atau biasa orang sebut itu dengan Ajimut itu seperti apa ya, Pak? Bukit Ajimut. Bukit Ajimut itu aslinya tuh sebenarnya bukan Ajimut ya, aslinya tuh Bukit Manengteng. Ya, Bukit Manengteng. Kenapa disebut Manengteng? Karena dalam bahasa Sunda itu seolah-olah akhir gitu, Manengteng ya kan, terakhir. Ya di situ ya. Kenapa disebut Manengteng? Karena ada berbagai mata cerita yang lingkungannya ada di Ajimut gitu ya. Konon katanya itu di Bukit Manengteng ini tuh ada simbolik dari tanaman Manengteng. Ada nggak, Pak, kira-kira? Bukan simbolik sama Bukit Manengteng, tapi lebih ke ya monumen, jadi semacam penghargaan dari masyarakat setempat serta Pemda Kabupaten Cirebon saat itu menggandeng pihak Kodim membuat monumen yang berbentuk patung pejuang di sebelah sana. Patungnya kan simboliknya sendiri lebih ke mencerminkan semangat semangat sudah dalam berjuang ya kan, banyak kan membawa sinapan dan merah putih untuk ayo udah semangat untuk berjuang ke semirawan. Patung perjuangan di Bukit Manengteng adalah salah satu simbol penting yang menggambarkan semangat dan perjuangan rakyat Indonesia.
Patung perjuangan yang dibangun sejak zaman penjajahan berdiri kokoh sebagai bukti nyata perjuangan rakyat Sunda melawan Belanda tahun 1945. Tempat ini menjadi simbol kekuatan dan keberanian yang mengabadikan pengorbanan besar yang dilakukan oleh para pahlawan dalam usaha meraih kemerdekaan. Nah, konon katanya tuh di sini tuh katanya ada fosil-fosil laut yang dipercaya itu dahulu itu katanya Bukit Manengkut ini dasar laut gitu. Apakah itu benar, Pak? Kalau secara ya literasi yang saya dapat sih ya sangat mungkin itu bahwa dulu itu laut, semuanya lautan. Karena kenapa? Ya memang nyatanya kita sering banyak menemukan fosil-fosil kerang, moluska, bahkan kayak semacam kerang pun yang sudah patah-patahan ada ditemukan di sini. Ya kemungkinan kan sudah juga dong rasa kalau tahu orang membawa keras pada ini hamparin gacing nggak mungkin juga karena ini kan dilihat tuh bukit Adidas kelapang galian untuk Gantol dan digali itu ya maksud menemukan kerang-kerang yang berbentuk fosil dan mubanus banyak ditemukan di sini sebagai bukti nyata. Nah dalam sejarahnya pun dalam penyebaran Islam dahulu kan Pangeran Sukajaya Apus dari Gebang mau ke Walet itu menggunakan kuda mbak dan kuda beserta pasukannya. Tiba-tiba dari arah Gebang ke sini itu kuda tuh yang tadi jalan cepat melambat, mereka pas cek di bawah wilayah Walet ini ya pasir itu kayak semacam pasir pantai, jadi kuda tuh ngeblesep gitulah jalannya ya, akhirnya kan mau perlambat gerak biasanya itu ya banyak pasir di pantai akhirnya sampai disebut lelet, jadi kan pasir yang semacam lugu gitu jadinya kan salah satu itu juga dari sejarah ya memang di sini ya itu laut dulu. Bukit Manengteng yang terletak di Cirebon memiliki sejarah yang sangat menarik terkait penemuan fosil laut. Kepercayaan masyarakat setempat menambah dimensi magik pada penemuan fosil di Bukit Manengteng. Mereka percaya bahwa fosil-fosil laut ini adalah peninggalan dari para leluhur yang diberkati dengan kekuatan alam untuk menjaga dan melindungi daerah tersebut. Penemuan fosil laut di Bukit Manengteng setinggi 60 meter menunjukkan bahwa wilayah ini pernah menjadi bagian dari lautan jutaan tahun yang lalu. Fosil-fosil yang ditemukan seperti tulang ikan, kerang, keong, bintang laut, dan terumbu karang menempel di dinding bukit dan membentuk lukisan alam yang indah. Bukit ini kan ada di atas dataran tinggi ya Pak. Kira-kira itu tumbuhan di sini tuh apa sih Pak yang tumbuh kayak gitu, ada atau ada hewan sendiri yang emang itu dipelihara sendiri dari pihak pengurus Ajimut ya, atau emang tumbuhan dan juga hewan-hewan di sini tuh tumbuh dan ada dengan sendirinya? Ya kalau untuk tumbuhan ya hampir semua tumbuhan di situ subur ya menjadi sebuah memang pemikiran tumbuhan yang jarang didapat di tempat lain itu ada satu tumbuhan ya kalau di ikan sibuknya manoah ya sejenis stikaya dia lebih ke padat lebih ya di sini itu ada pokoknya subtet pokoknya banyak dapat di sini. Nah dan di tempat lain sangat jarang ditemukan, sangat susah ditemukan pohon moyang itu salah satu item list gitu ya Korea dia banyak orang yang dari pohon terus dia karena dilihat juga ternyata ya banyak kandungan yang bisa memberikan panas dalam segala macam tuh anak rumah hewannya. Nah untuk hewannya bergedung di sini hewannya Belanda, jadi kita nggak bisa dengan serta merta dan mendapatkan mereka gitu ya. Di sini tuh ada kehidupan yang paling banyak tuh tupai banyak kegiatan yang banyak juga ada yang tentu yang paling nggak heran lagi babi hutan yang banyak maksudnya ya ada galak itu diwaspadai mereka
paling banyak lagi kemudian dari jenis ular. Lahan di Bukit Manengteng sangat subur karena dihuni oleh beragam flora dan fauna. Keberadaan berbagai jenis tumbuhan dan hewan di bukit ini menciptakan ekosistem yang seimbang dan produktif. Salah satu tumbuhan langka yang mudah ditemukan di Bukit Manengteng adalah buah manoa. Buah ini tidak hanya unik dan memiliki nilai ekologis yang tinggi, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Literasi sains sangat penting untuk memahami kompleksitas ekosistem Bukit Manengteng. Dengan mempelajari ekologi dan ekosistem di bukit ini, kita dapat melihat betapa pentingnya setiap spesies dan peranannya dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Mari kita pelajari bersama rekonstruksi sains yang ada di Bukit Manengteng. Melalui seni patung, kita bisa belajar tentang sejarah dan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pahlawan. Patung yang dibangun sejak zaman penjajahan ini merupakan salah satu konsep materi penyusun ekosistem, yaitu abiotik, yang dapat kita lihat dari batu dan material bangunan patung, seperti tanah, batu bata, semen, dan lain sebagainya. Batu bata, beton, atau bahan logam yang digunakan untuk membangun patung adalah komponen abiotik utama. Pilihan bahan ini sangat penting untuk memastikan patung bisa bertahan lama dan tidak mudah rusak oleh elemen lingkungan. Kondisi dan jenis tanah di sekitar patung sangat penting untuk stabilitas patung. Tanah yang baik akan mendukung fondasi patung sehingga bisa berdiri kokoh. Ananonaes merupakan salah satu suku tanaman yang sering digunakan turun-temurun sebagai tanaman obat yang umumnya banyak dijumpai tumbuh di daerah dataran rendah dengan perawakan pohon yang memiliki batang bercak seperti karat, daun-daun berseling tumbal, dan tanpa daun penumpu. Buah Annona serimola yang terkenal sebagai serimoya atau apel custard memiliki banyak manfaat kesehatan. Buah ini kaya akan antioksidan seperti vitamin C, karotenoid, dan flavonoid yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh dan mencegah stres oksidatif. Vitamin C dan kolagen dalam serimoya juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan kulit, mengobati panas, dan juga sariawan. Di Bukit Manengteng, kita bisa melihat bagaimana berbagai spesies berinteraksi satu sama lain yang mencakup komponen biotik dan abiotik. Kita bisa mempelajari banyak aspek ekologi dan ekosistem melalui keberadaan tumbuhan dan hewan. Di Bukit Manengteng, keberadaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan menunjukkan bagaimana energi dan nutrisi mengalir melalui ekosistem ini. Di dalam bukit ini, kita dapat melihat rantai makanan dari hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar. Yang pertama yaitu produsen. Tumbuhan sebagai produsen seperti rumput, tanaman, paku, buah, dan lainnya adalah produsen utama. Mereka menggunakan energi dari matahari untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan makanan dalam bentuk glukosa. Tumbuhan ini menyediakan sumber makanan bagi berbagai hewan herbivora. Konsumen primer. Tupai dan serangga adalah konsumen primer di ekosistem ini. Mereka memakan tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan seperti biji-bijian dan daun. Tupai dan serangga mendapatkan energi langsung dari tumbuhan yang mereka konsumsi. Konsumer sekunder. Monyet dan ular adalah konsumen sekunder. Monyet adalah hewan omnivora yang memakan buah-buahan, serangga, dan hewan kecil. Sedangkan ular adalah karnivora yang memangsa hewan kecil seperti tikus dan juga burung. Konsumen sekunder mendapatkan energi dengan memakan konsumen primer. Konsumen tersier. Burung elang adalah konsumen tersier dan predator puncak di rantai makanan ini. Mereka memangsa berbagai hewan seperti tupai, monyet, dan juga ular. Burung elang mendapatkan energi dari konsumen sekunder yang mereka makan. Terakhir adalah pengurai. Mikroorganisme dan jamur berperan sebagai pengurai dalam ekosistem ini. Mereka memecah bahan organik mati seperti bangkai hewan dan daun yang gugur menjadi nutrisi yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Dengan demikian, pengurai membantu menjaga siklus nutrisi dalam ekosistem.
Ekosistem adalah komunitas dari organisme hidup dan lingkungan abiotik mereka yang saling berinteraksi. Dalam konteks fosil laut, kita melihat bagaimana organisme biotik seperti moluska, kerang, dan keong dapat berinteraksi dengan komponen abiotik seperti air, tanah, dan batuan di ekosistem laut. Fosil-fosil seperti moluska, kerang, dan keong adalah sisa-sisa organisme hidup yang pernah menjadi bagian dari ekosistem laut. Mereka memiliki peran penting dalam rantai makanan, baik sebagai pemakan alga, plankton, maupun makanan bagi predator lainnya. Kira-kira pesan apa yang bisa Bapak sampaikan pada masyarakat seniman, khususnya masyarakat yang ada di Desa Walet ini dan juga seluruh warga Indonesia, bahwa kita tuh wajib untuk menjaga kearifan lokal atau kebudayaan yang ada di Indonesia. Ya, jadi seperti itu saya berharap karena ini memang berada di Desa Asing, tapi kita tidak merasa memiliki ini milik Desa Asing, tapi saya rasa ini milik kita semuanya. Jadi kita sebagai generasi penerus ya wajib, menurut saya wajib menjaga dan melestarikan sejarahnya, legendanya, apalagi kita punya bukit yang eksotis yang ada di akhir Cirebon Timur. Kenapa kita nggak rawat, kenapa kita nggak lestarikan, malah kita merusak, membakar sampai berburu binatang-binatang yang ada di sini. Itu sangat tidak kita anjurkan, makanya tanggung jawab kita bersama itu sebagai generasi bangsa, tidak hanya dikhususkan untuk warga Walet, tapi semuanya. Kemudian di Kecamatan Walet kita wajib menjaga ini peninggalan, ini sejarah kita, ini mungkin cerita gitu, makanya jangan rusaklah saat datang ke sini, buang sampah yang pada tempatnya, terus jangan dipakai tempat-tempat untuk yang hanya negatif, budaya kayak telat, kita juga akan tahu sejarah ini. Cukup wawancara dari saya. Mohon maaf kalau misalnya mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Melalui etnofolk Bukit Manengteng yang mengombinasikan antara budaya, literasi sains, materi ekologi, dan ekosistem, diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang kontekstual, aktual, dan aksesibel dengan tetap aware yang berpijak pada kebudayaan lokal. Sekarang, bacalah soal berikut, kemudian jawablah pada kolom komentar. Nah, itu tadi video vlog pembahasan kita tentang materi ekologi dan keanekaragaman hayati yang ada di Bukit Manengteng atau Ajimut. Semoga apa yang kalian tonton bisa menambah wawasan kalian dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang materi ekologi dan keanekaragaman hayati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.